Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Risa Dita Hardianti, SPD MPD, Miss Stefani Dia Pemelasari, SS MHUM, dan rekan-rekan semua yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan hasil artikel pada seminar pendidikan IPA ini. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Halimah Zakia dengan nomor induk mahasiswa 4001421422023 dari program studi pendidikan IPA Universitas Negeri Semarang. Nah, artikel yang telah saya buat berjudul Peningkatan Literasi Sains Peserta Didik SMP melalui pembelajaran problem-based learning berbasis blended learning. Yang pertama itu ada abstrak penelitian. Nah, pembelajaran berbasis masalah atau problem ini adalah merupakan salah satu metode pembelajaran yang menekankan proses belajar dan pengembangan keterampilan pemecahan masalah. Nah, penelitian ini itu bertujuan untuk menganalisis sejauh mana penelitian sebelumnya itu telah menyelidiki mengenai model PBL berbasis blended learning. Nah, pada peningkatan kemampuan literasi sains peserta didik di SMP khususnya dalam pembelajaran IPA. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dengan jenis penelitian meta-analisis. Nah, 8 artikel yang diterbitkan antara tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 digunakan dalam tinjauan pustaka untuk penelitian ini. Nah, semua artikel ini tuh mengalami proses analisis konten dalam tinjauan artikel. Kemudian ada pendahuluan. Nah, pada abad ke-21 ini ditandai oleh kemajuan teknologi informasi yang pesat dan globalisasi melalui internet. Nah, perkembangan ini itu memberikan dampak positif bagi kemajuan suatu bangsa. Nah, pesatnya kemajuan teknologi informasi menuntut persiapan dalam menghadapi era society 5.0 yang mencakup teknologi digital dan otomatisasi di industri serta manufaktur. Keterkaitan abad ke-21 ini dengan literasi sains peserta didik itu menjadi sangat krusial mengingat adanya kompleksitas tantangan dalam dunia modern. Nah, pesatnya kemajuan teknologi mendorong perlunya pemahaman mendalam tentang ilmu pengetahuan. Nah, literasi sains menjadi keterampilan esensial yang perlu untuk diajarkan kepada peserta didik oleh guru, yaitu dengan dapat membantu mereka menerapkan metode ilmiah, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan rasional, serta mengadopsi sikap ilmiah. Dengan literasi sains, peserta didik itu nantinya dapat menggunakan pengetahuan dan konsep ilmiah mereka untuk memahami serta menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi. Nah, pentingnya kemampuan memahami ilmu pengetahuan atau literasi sains ini dalam pendidikan itu sering menjadi fokus, terutama ketika membahas tujuan pendidikan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendidik saat ini itu menilai kemampuan berilmu sebagai hasil pembelajaran, yang dimana nantinya dapat menunjukkan bahwa memahami ilmu pengetahuan itu menjadi fokus utama bagi siswa dalam menghadapi berbagai isu seperti isu ekonomi, demokrasi, dan lain sebagainya yang tidak kalah pentingnya perkembangan teknologi di era ke-21 ini. Oleh karena itu, penguasaan keterampilan ilmiah itu memiliki dampak besar pada pengetahuan baru yang diperoleh oleh siswa. Nah, salah satu cara untuk mengetahui sistem pendidikan adalah melalui program PISA. Nah, berdasarkan hasil PISA, literasi sains di Indonesia pada tahun 2002 ini terjadi penurunan skor dibandingkan dengan pada tahun yang lalu, yaitu tahun 2018. Nah, penurunan tersebut itu mungkin disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19 pada tahun 2020 yang memaksa pembelajaran dilakukan secara daring untuk menerapkan kebijakan physical distancing. Nah, tetapi penerapan pembelajaran daring tersebut itu belum sepenuhnya efektif, sehingga pengembangan literasi sains peserta didik itu belum maksimal dan optimal. Nah,
bukti lainnya yaitu adalah peringkat literasi Indonesia yang berada di peringkat ke-383 menurut hasil PISA tahun 2022. Nah, jauh di bawah negara-negara tetangga. Nah, oleh karena itu, negara Indonesia itu perlu untuk memberikan perhatian yang lebih terhadap pengembangan literasi sains pada peserta didik. Kemudian kesulitan siswa dalam memahami sains itu masih menjadi tantangan dalam pembelajaran yang disebabkan oleh adanya dominasi format pembelajaran yang lebih fokus pada teks dan konteks materi. Nah, hal ini itu menyebabkan beberapa siswa itu kesulitan untuk menginternalisasi konsep ilmiah karena kurangnya keterlibatan langsung. Nah, meskipun beberapa siswa yang memiliki kemampuan sains yang tinggi itu dapat lebih mudah mengaitkan materi pembelajaran dengan pengalaman pada kehidupan sehari-hari mereka, dan juga pembelajaran teks itu mungkin tidak cukup bagi peserta yang lainnya. Nah, oleh karena itu diperlukan adanya metode pembelajaran yang lebih beragam seperti penggunaan media visual, metode pembelajaran yang lebih beragam seperti penggunaan media visual, proyek basis pengalaman, dan keterhubungan langsung dengan adanya kehidupan sehari-hari. Nah, diharapkan hal tersebut itu akan membantu peserta didik itu lebih aktif, terlibat, dan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam terhadap konsep-konsep ilmiah yang diajarkan. Nah, pembelajaran IPA ini terkait erat hubungannya dengan kehidupan sehari-hari itu menunjukkan perlunya meningkatkan kemampuan ilmiah siswa. Hal ini tuh penting agar siswa itu tidak hanya dapat memahami dengan percaya diri, tetapi juga dapat mengaitkan keterampilan ilmiah mereka dengan pembelajaran IPA. Nah, untuk meningkatkan pemahaman ilmiah mereka, guru itu perlu untuk menyesuaikan pendekatan pembelajaran mereka. Nah, salah satu cara yang efektif yaitu dengan menggunakan model problem based learning berbasis blended learning, di mana siswa itu nantinya dapat memecahkan masalah pada dunia nyata atau situasi yang relevan dengan konten IPA. Nah, pendekatan ini itu tidak hanya memperkuat pemahaman konsep ilmiah, tetapi juga membangun keterampilan pemecahan masalah, kerja tim, dan analitis yang mengkombinasikan antara metode pengajaran langsung dengan metode pengajaran berbasis komputer, baik dalam format offline maupun online, yang digunakan untuk dapat menciptakan pendekatan yang lebih terpadu. Kemudian ada tabel data. Nah, tabel data berikut ini merupakan hasil analisis artikel terkait dengan model pembelajaran PPL yang digunakan dalam peningkatan literasi sains peserta didik. Nah, dapat diketahui bahwa hasil penelitian tersebut itu menunjukkan hampir semua model pembelajaran PPL yang digunakan itu dapat meningkatkan literasi sains dalam pembelajaran IPA di SMP. Kemudian pembelajaran problem based learning itu merupakan pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah kompleks dalam konteks tertentu, yang dimana informasi yang tersedia itu tidak lengkap, sehingga nantinya itu memerlukan penyelidikan yang lebih lanjut untuk menemukan solusinya. Nah, model ini itu melibatkan siswa secara aktif dalam eksplorasi pengetahuan. Nah, sebagai alternatif selama pandemi COVID-19, blended learning itu merupakan salah satu metode pembelajaran yang mengkombinasikan pembelajaran daring dengan pembelajaran tatap muka yang dipandu oleh guru sebagai fasilitator, motivator, pembimbing, dan konsultan. Pendekatan ini itu mendorong siswa untuk belajar secara terbuka dan fleksibel, memecahkan masalah, serta mengaitkannya dengan pengalaman nyata melalui experiential learning. Nah, siswa juga didorong untuk melakukan penelitian, bertanya, menemukan, menciptakan, dan berkolaborasi untuk berbagi ide-ide baru. Nah, selain itu, mereka juga diminta untuk menggunakan berbagai media teknologi yang ada, seperti menggunakan komputer dan internet sebagai sarana interaksi yang dinamis yang dapat membantu dalam proses pembelajaran. Nah, pembelajaran problem based learning ini merupakan metode pendidikan yang difokuskan pada siswa,
yang dimana siswa itu mempelajari topik tertentu dengan mencoba menemukan solusi untuk masalah yang diberikan. Nah, pendekatan itu memiliki sejarah dalam mendorong pendidikan yang berbasis pengalaman. Dengan menerapkan model PBL ini, pembelajaran itu nantinya akan membantu siswa menjadi lebih terampil dalam menghadapi masalah yang mereka hadapi, sehingga kemampuan mereka dalam memecahkan masalah itu akan meningkat secara alami. Nah, berikut ini ada informasi rinci terkait dengan persentase model pembelajaran yang digunakan dalam meningkatkan literasi sains peserta didik. Nah, dapat diketahui bahwa pada warna biru itu menunjukkan model pembelajaran problem based learning saja tanpa adanya integrasi dengan pendekatan lain yang memiliki persentase sebesar 53,85%. Nah, kemudian warna merah itu menunjukkan model pembelajaran PBL berbasis blended learning yang memiliki persentase sebesar 15,38%. Kemudian warna hijau itu menunjukkan model pembelajaran PBL berbasis culturally. Kemudian warna ungu menunjukkan model pembelajaran PBL berbantuan software basic. Warna hijau Tosca itu menunjukkan model pembelajaran PBL STEM melalui kegiatan field trip. Dan warna oranye itu menunjukkan model pembelajaran problem based learning disertai dengan mind mapping yang masing-masingnya itu memiliki persentase besar 7,69%. Nah, untuk pembahasannya itu persentase tertinggi dari penggunaan model pembelajaran adalah PBL saja tanpa adanya integrasi dengan pendekatan yang lain. Ini sebesar 53,85%. Nah, PBL itu merupakan pendekatan pembelajaran yang menempatkan siswa dalam situasi kehidupan yang nyata di mana mereka itu dapat memecahkan masalah. Kemudian dalam konteks peningkatan literasi, PBL ini dapat membantu siswa mengembangkan pemahaman konsep ilmiah yang lebih mendalam dan juga keterampilan analisis yang diperlukan. Nah, dengan melibatkan kegiatan penyelidikan dengan yang mirip dengan situasi nyata, pembelajaran menjadi lebih kreatif, menarik, dan menantang bagi siswa, yang memungkinkan mereka untuk aktif membangun pengetahuan mereka sendiri. Kemudian pada urutan kedua itu terdapat PBL yang berbasis blended learning dengan persentase yaitu sebesar 15,38%. Nah, pendekatan ini itu mengkombinasikan pembelajaran online dan offline. Nah, di mana model ini itu menggunakan teknologi untuk memberikan sumber daya tambahan dan mendorong interaksi antar siswa dan dengan guru. Nah, integrasi teknologi dalam PBL ini mendukung beragam metode pembelajaran yang fleksibel dengan memperluas akses ke sumber daya tambahan dan memfasilitasi interaksi dengan konten digital yang mendukung pemahaman literasi sains. Nah, dengan menerapkan model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan mengintegrasikannya dengan teknologi, nantinya itu dapat memungkinkan literasi siswa itu dapat ditingkatkan. Kemudian, di urutan ketiga itu terdapat beberapa model PBL dengan presentasi masing-masing itu 7,69%. Nah, yang pertama itu terdapat PBL berbasis culturally responsive teaching yang menekankan pengintegrasian budaya dalam pembelajaran sains. Nah, model ini itu menggarisbawahi pentingnya mengakui dan menghormati keragaman budaya siswa dalam meningkatkan literasi sains. Nah, PBL ini dengan pendekatan ini itu dapat memberikan motivasi tambahan pada siswa yang nantinya itu dapat meningkatkan keterlibatan mereka dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya terdapat PBL yang menggunakan software seperti Prezi yang membawa unsur visual dan interaktif ke dalam pembelajaran sains. Nah, dengan memanfaatkan fitur presentasi yang dinamis, nantinya itu siswa dapat merancang proyek PBL mereka dengan elemen multimedia yang mendukung pemahaman konsep sains secara lebih
komprehensif. Integrasi teknologi dalam PBL itu memberikan siswa pengalaman belajar yang lebih modern dan juga relevan. Nah, model pembelajaran yang disesuaikan dapat mengubah lingkungan belajar agar lebih sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, pemahaman teknologi itu juga dapat memperluas mengakses terhadap sumber daya pendidikan yang memperkaya proses pembelajaran dan juga dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam eksplorasi konsep-konsep sains. Nah, dengan demikian itu gabungan antara kedua aspek tersebut nantinya dapat dengan menggunakan PBL yang dikombinasikan dengan blended learning itu nantinya itu dapat memberikan dampak yang positif dalam meningkatkan literasi dan siswa secara menyeluruh. Nah, penggunaan blended learning itu dalam model PBL ini juga akan membantu membimbing siswa dalam mengembangkan keterampilan literasi sains mereka. Kemudian ada penerapan model tersebut itu menyajikan pendekatan yang inovatif untuk meningkatkan posisi sains siswa. Nah, dengan mengintegrasikan teknologi, kegiatan lapangan, dan juga pemetaan pikiran, PBL itu nantinya dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih menarik dan relevan. Nah, tersebut itu dapat menginspirasi siswa untuk mengeksplorasi ilmu pengetahuan secara kreatif dan efektif. Nah, peserta didik itu nantinya tidak hanya meningkatkan pemahaman mereka tentang konsep ilmiah saja, tetapi juga PBL itu juga dapat menumbuhkan minat dan rasa ingin tahu mereka terhadap materi pembelajaran yang nantinya itu berdampak pada peningkatan literasi sains siswa secara keseluruhan. Hal seperti itu membentuk dasar yang sulit untuk pemahaman yang dalam mengenai ilmu pengetahuan. Nah, hasil dari semua artikel yang telah ditinjau itu menunjukkan bahwa pembelajaran IPA dengan model PBL ini memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan kualitas sains peserta didik, baik menggunakan model PBL yang murni tanpa adanya integrasi maupun dengan adanya integrasi dengan pendekatan yang lain. Itu nantinya menunjukkan dampak yang positif pada literasi sains peserta didik. Nah, model PBL tanpa integrasi itu terbukti efektif dengan sebagian besar artikel literatur yang mendukung peningkatan pemahaman dan literasi sains siswa. Nah, tetapi perlu dicatat bahwa satu penelitian yang mengintegrasikan model PBL dengan blended learning menunjukkan ketidakefektifan dalam meningkatkan keterampilan literasi sains siswa. Nah, tersebut itu karena disebabkan oleh kurangnya kebiasaan siswa dalam mengikuti pembelajaran yang menggabungkan antara pertemuan langsung dengan pembelajaran yang secara online. Nah, oleh karena itu dalam mengimplementasikan PBL berbasis blended learning itu diperlukan adanya motivasi yang aktif dari pihak guru untuk merangsang kreativitas siswa dalam menyelesaikan masalah dan juga menjawab pertanyaan yang memerlukan pemikiran yang tingkat tinggi. Kemudian kesimpulannya yaitu model PBL yang paling umum diterapkan dalam artikel yang telah direview itu adalah model PBL yang murni tanpa adanya integrasi, yaitu mencapai sebesar 53,85%. Nah, di urutan kedua itu terdapat model PBL yang digabungkan dengan blended learning dengan persentase sebesar 15,38%. Nah, sementara itu, model lainnya itu melibatkan integrasi PBL dengan persentase yang lebih rendah seperti PBL berbasis culturally responsive teaching, kemudian ada PBL berbantuan survei presi, PBL STEM melalui kegiatan retreat, dan PBL yang disertai dengan mind mapping. Nah, yang masing-masing itu mencapai sebesar 7,69%. Nah, penggunaan modul PBL dalam pembelajaran IPA itu telah terbukti meningkatkan literasi sains siswa baik dari penggunaan modul PBL yang murni tanpa integrasi maupun dengan integrasi antara pendekatan yang lain. Nah, tetapi ada satu penelitian yang menggunakan modul PBL yang diintegrasikan dengan blended learning yang memberikan peningkatan literasi sains peserta didik dalam pembelajaran IPA di SMP.
Demikian pemaparan hasil artikel yang telah saya buat. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.